Halo para pendengar, kalian pengen jadi konten kreator anime? Atau kalian saat ini sudah jadi konten kreator yang bahas anime, tapi masih di tahap awal memulai konten? Nah, di konten kali ini gue kepengen berbagi tips agar kalian bisa terhindar dari komentar negatif para netizen. Dengan pengalaman gue yang baru 3 tahun ngebuat konten pembahasan anime, gue udah merangkum 2 tips agar kalian bisa terhindar dari komentar toksik para netizen. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita bahas sebentar aja. Tips pertama dari gua, jangan buat konten opini. Konten opini adalah konten di mana kalian berargumen tentang pendapat dan apa yang kalian rasakan ketika menonton atau membaca suatu cerita. Biasanya disebut sebagai impresi. Karena ini adalah konten yang ngomongin pendapat pribadi, maka sudah pasti konten ini bakalan bersifat subjektif. Berbeda dengan konten review menuntut seseorang untuk objektif dalam menilai sesuatu. Meskipun memang review tidak selamanya objektif, tapi setidaknya konten review akan terkesan lebih objektif daripada konten impresi. Nah, masalahnya banyak netizen Indonesia yang gak bisa bedain konten objektif dan juga subjektif. Ini karena mayoritas dari kita sudah terbiasa dengan konten review. Jadi, ketika kalian ngebuat konten impresi yang sifatnya subjektif, pasti akan ada aja netizen yang ngomong kalau argumennya tidak profesional karena tidak objektif. Padahal jelas-jelas video itu bukanlah konten review. Ditambah, karena konten opini sifatnya sangat subjektif, maka sudah pasti opini kalian bakalan dipengaruhi oleh selera kalian juga. Nah, komentar toksik netizen biasanya muncul dari orang-orang yang seleranya berseberangan dengan kalian dan merasa kalau opini kalian telah menyerang mereka. Nah, tipe netizen seperti ini biasanya toksik banget. Jadi saran gua, hati-hati kalau kalian pengen ngebuat konten opini. Tapi kalau kalian tetap pengen ngebuat konten opini, tips selanjutnya bakalan berguna buat kalian. Nah, tips kedua biar nggak kena serang netizen adalah hindari penggunaan kata atau kalimat yang terlalu frontal. Contohnya seperti, gua nggak tahu apa bagusnya anime ini anime jelek, ini anime ampas, dan segala macamnya. Terutama, jangan gunakan kalimat atau kata-kata tadi ketika kalian ngebahas anime yang fandomnya besar banget. Contoh, gue kecolongan di konten yang ngebahas Chainsaw Man. Di situ gue ngomong, gue nggak tahu apa bagusnya anime ini, kenapa bisa banyak orang yang suka. Nah, kalimat itu gue niatkan untuk ngasih tahu penonton kalau gue sama sekali nggak paham kenapa ada orang yang bisa suka sama cerita yang satu ini. Makanya gue ngomong gue nggak tahu apa bagusnya anime ini. Tapi setelah videonya naik, gue baru sadar kalau kalimat tadi terkesan ofensif. Karena kesannya gue seperti mencoba mengerdilkan selera orang lain. Padahal masalah selera adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dan kita tidak bisa memperdebatkan selera karena nggak ada patokan pasti mana selera yang pasti benar dan mana yang salah. Jangan juga gunakan kata-kata ejekan yang terlalu frontal. Contoh seperti Overlord animenya ampas, Tensura anime jelek, Classroom of the Elite anime sampah. Nah, kata-kata tadi bakalan mengundang amarah dari para fansnya dan besar kemungkinan bakalan ngebuat mereka ngatain kalian balik. Semenjak kejadian di konten detail kecil One Piece, gue mulai belajar cara untuk memperhalus kata-kata. Contoh, ketika gue rasa animenya kurang menarik, gue nggak akan ngomong anime itu jelek atau ampas, tapi gue akan ganti kalimatnya dengan ngomong agak disayangkan. Rasanya seperti ada yang kurang. Sebenarnya bisa bagus, cuma gue kurang suka dan sebagainya. Ini yang jadi alasan kenapa di konten detail kecil Kimetsu no Yaiba sangat sedikit netizen yang toksik. Padahal banyak orang yang bilang kalau fansnya Kimetsu no Yaiba lumayan keras. Tapi semua tips itu tidak akan berlaku kalau kalian pengen bahas anime yang memang tidak disukai semua orang. Contoh seperti X-Arms, Tesla Note, Yakusoku Neverland Season 2, dan CGI Kurakurata Tenryusa Season 2. Karena mayoritas netizen sama-sama tidak suka, jadi nggak akan ada yang marah ketika kalian menggunakan kata-kata yang frontal buat ngatain semua anime tadi. Nah, itu tadi sedikit tips dari gua kalau kalian mau terhindar dari komentar toksik para netizen. Sebenarnya, perkara netizen toksik adalah sesuatu yang pasti akan terjadi ke kalian yang ingin berkecimpung di media sosial. Mau kalian bermain sama apapun, pasti akan ada aja netizen yang entah dari mana bakalan toksik di tempat kalian. Bahkan dari sesuatu yang tidak kalian sangka, bisa aja jadi bahan buat mereka ngatain kalian. Contoh yang pernah gue alamin, ada yang pernah ngatain video gue hanya gara-gara thumbnailnya. Padahal isi video itu memuji-muji anime yang lagi dibahas. Tapi hanya gara-gara thumbnail, orang itu langsung marah-marah. Ada juga yang ke-trigger hanya gara-gara judul, karena perbedaan definisi kata antara kita si kreator dengan mereka yang nonton. Hasilnya mereka pun marah-marah. Jadi ya mau sama apapun, pasti tetap bisa kena hajar juga. Cuma tidak ada salahnya kalau kalian pengen meminimalisir kemungkinan itu terjadi dengan beberapa tips yang sudah gua berikan tadi. So, selamat ngebuat konten. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.